Jadi dia itu sholat nafilah, tetapi dia terpisah dari sholat fardu. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Abi Amir rahimakumullah, berjumpa kembali dalam program ngaji kitab fikih Syafi'i. Insyaallah kita masih dalam pembahasan mengenai salat nafilah. Kita sudah bahas salat nafilah yang nempel ke salat fardu. Nah, sekarang kita akan bahas yang tidak nempel ke salat fardu. Jadi dia itu salat nafilah tetapi dia terpisah dari salat fardu. Apa saja di sini? Ini juga dibagi dua. Yang pertama adalah yang nawafil musammad dzatu awqat muayyana, yaitu nafilah yang ditentukan atau terbatas oleh waktu atau terikat oleh waktu tertentu. Jadi musammad dzatu awqat muayyana, nafilah yang dikerjakan pada waktu tertentu. Yang kedua, nawafil mutlaqah anit tasmiyah wal waqt, nafilah yang tidak terikat oleh waktu, ya. Sekarang kita akan bahas tentang an-nawafil al-musammat dzatul awqat al-muayyanah, nafilah yang terikat oleh waktu tertentu. Apa saja itu? Pertama, tahiyatul masjid. Nah, ini 2 rakaat. Rakaatan qabla al-julus, sebelum duduk, ya. Di kulli dukhulin ilal masjid, setiap kali masuk masjid. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari 433, Sahih Muslim 714. Fa idza dakhala ahadukum al-masjidah, ketika seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan langsung duduk, hatta yusalliya rak'atain, sampai salat 2 rakaat. Wa tuhsal at-tahiyyah bil fardhi. Sebetulnya sih kalau dia ternyata datang ke masjid langsung salat fardu sebelum duduk, maka itu sudah otomatis, ya, diniatkan tahiyatul masjid sekaligus. Atau bi ayyi naflin akhar, atau dia mungkin memang karena sangat pendek, ya, dia hanya kebagian salat sunnah qabliyah misalnya, ya sudah qabliyah saja dengan niat di dalamnya sudah ada salat tahiyatul masjid sekaligus. Ya, al maksud alla yubadirul insan al julus fil masjid bi ghairi shalah. Sebab tujuannya, perhatikan kalau kita bicara fikih, ilahnya adalah atau tujuannya adalah orang ketika masuk masjid sebaiknya jangan langsung duduk, sholat dulu. Nah, terserah mau sholat sunnah, mau sholat tahiyatul masjid secara khusus, mau sholat fardu langsung. Nah, itu disitulah kebagian daripada tahiyatul masjid. Yang kedua, al-witr, itu witir. Wahiyya sunnatun muakkadah, sunnah muakkadah. Innama sumiyat bidzalika, kenapa diberi nama al-witr? Li'annaha takhtim bi rak'atin wahidah. Li'annaha tukhtam bi rak'atin wahidah, karena dia ditutup dengan 1 rakaat. Ala khilafis salawatil ukhra, berbeda dengan salat-salat yang lain, ya, yang tetap 2 rakaat, ya. Kalau witir 1 rakaat. Hadis Tirmidzi 453 dari Ali radhiyallahu an. Innal witra laisa bihadmin ka salatikumul maktubah. Salat witir ini bukan wajib hukumnya. Laisa bihadmin, maksudnya al-hatmu artinya al-wajib. Jadi salat witir hukumnya bukan wajib seperti salat-salat yang fardu. Walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi menyunahkan, Nabi suka melaksanakannya. Abu Dawud 1416, Rasulullah bersabda, ya ahlul Quran, wahai Al-Quran, autiru, biasakan kalian salat witir. Ini ahlul Quran, ya ahlul Quran, ini kalau ingin jadi ahlul Quran, biasakan kalian salat witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witr, karena Allah ganjil dan Allah suka yang ganjil-ganjil. Waktu witir kapan? Waktu witir
ma baina salatil isya wa tulu'il fajar, yaitu antara sehabis salat isya sampai terbit fajar. Wal afdal ayu akhiraha ila akhir salatil lail. Yang paling baiknya ialah yang kita akhirkan sampai selesai salat malam. Boleh sudah salat isya sebelum tidur, boleh witir. Itu juga bagus. Ya, kalau khawatir akan tidak bangun ya. Tapi kalau yakin bangun, sebaiknya diakhirkan. Hadis Abu Daud 1419. Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah SWT amaddakum bi salatin, dia telah memberikan hadiah salat, wa hiya khairun lakum min humurin ni'am, dia lebih baik daripada unta yang paling mahal di antara kalian, atau harta yang paling mahal yang kalian banggakan. Mungkin kalau dulu unta, kalau sekarang Ferrari misalnya kan. Wahyal witr, itulah witir. Faja'alaha lakum fima bainal isya ila tulil fajr, dia antara sesudah salat isya sampai waktu terbitnya fajar. Hadis Bukhari 953 dan Muslim 749. Juga ada hadis lain, Nabi bersabda, ij'alu akhir salatikum minal lail witron, jadikan penutup salat kalian di malam hari adalah salat witir. Bagaimana kalau sudah witir Pak Ustaz, terus bangun tengah malam? Nah, kalau bangun salat malam, salat tahajud saja tanpa witir. Karena kata Nabi, la witrani fi lailatin wahidah, tidak boleh dua witir dalam satu malam. Tapi kalau dia belum witir, maka sebaiknya ini dia, ij'alu akhir salatikum binal lail witron, jadikan penutup salat malam kalian adalah dengan witir. Hadza in rajal insan ayyakum min akhir lail, ini kalau memang dia yakin bahwa dia bisa bangun tengah malam. Amma man khafa alla yaqum, adapun orang yang khawatir tidak bisa bangun, falyutir ba'da fardhil isya was sunnatiha, adalah dia sesudah salat isya, salat sunnah, langsung dia setelah itu salat witir. Hadis Muslim 755 dari Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, man khafa, siapa yang khawatir, alla yaquma akhir lail, dia tidak bisa bangun malam hari, falyutir awwalahu, silakan salat witir di awalnya. Wa man tami'a ayyakuma akhirahu, siapa yang yakin dia bisa bangun malam hari, falyutir akhir lail, sebaiknya dia salat witir di bagian terakhir nanti di habis salat malam. Fa inna salata akhiril lail masyhuda, karena orang yang salat di akhir malam itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Masyhuda ay tahduruha al malaikat. Hadis Bukhari 1860 dan Muslim 721 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ausani khalili bisalas, ini Abu Hurairah mengatakan Nabi telah memberikan nasihat kepadaku, siyamu salasata ayyam, 3 hal. Pertama, selalu berpuasa 3 hari, ayyamin salasata ayyam min kulli syahr, itu ayyamul bid, ya, puasa ayyamul bid. Yang kedua, rakaatai duha, selalu minimal salat 2 rakaat duha, jangan lupa. Yang ketiga, wa an utir qabla an arqud, adalah aku salat witir sebelum aku tidur. An usalli witir qabla an anam. Ini pesan Nabi khusus nih untuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa aqall witr rakaah, paling sedikitnya witir 1 rakaat. Lakin yukra al-iktisar alaiha, tapi dimakruhkan kalau hanya itu saja, 1 rakaat saja ya. Ya minimal 3 rakaat lah ya. 2 rakaat salam, itu 1 rakaat. Wa aqallul kamal 3 rakaat, ya, dan ya, paling minimalnya 3 rakaat. Gimana caranya? Rakaatan mutasilatan, 2 rakaat ya, 1 kali salam, summa raka'ah munfaridah, setelah itu 1 rakaat sendirian. Wa muntahal kamal fiha 11 rakaat, dan paling sempurnanya adalah 11 rakaat langsung ya, 11 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terakhir 1 rakaat. Yusallim ala ra'si rukun rakaatain, setiap 2 rakaat mengucapkan salam. Summa yakhtim bi wahidah, dan terakhir baru 1 rakaat. Hadis Muslim 752 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, Nabi bersabda, al witru raka'ah min akhir lail, salat witir itu 1 rakaat di salat terakhir malam. Hadis Bukhari 1001, Muslim 736 ya, dan banyak lagi hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusalli ma baina ayyafruha min salat isya al-fajr 11 rakaat. Nabi selalu melaksanakan salat sehabis salat isya atau antara salat isya dan fajar
berapa? 11 rakaat. Yusallim baina kulli rakaatain, Nabi selalu mengucapkan salam setiap 2 rakaat, wa yutir wahidah, dan terakhir 1 rakaat. Fa idza sakata al-muadzin min salatil fajr, ketika seorang muadzin sudah mulai beradzan waktu fajar, wa tabayyana lahul fajr, dan sudah nampak waktu fajar, wa ja'ahul muadzin, dan muadzin sudah datang, qama faraka rakaatain khafifatain, sehabis adzan Nabi salat 2 rakaat yang ringan, maksudnya salat fajar. Summa ittaja'a, Nabi menunggu qomat sambil berbaring, ya, ini rebahan Nabi. Ini rebahannya Nabi itu. Jadi habis salat fajar sambil menunggu jemaah datang, sambil menunggu orang datang, Nabi berbaring, miring ke kanan, ala syikkihil aiman, sebelah kanan di sini, berbaring ke tangannya, bantalnya di sini, tangannya dijadikan bantal. Hatta ya'tiyahul muadzin lil iqamah, sampai muadzin membacakan iqamah, baru Nabi bangun. Abu Daud 1422 dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir ini adalah ya hak bagi seorang muslim, hampir sunnah muakkadah. Faman ahabba ayyutir bi khamsin falyaf'al, yang ingin 5 rakaat silakan. Faman ahabba, maksudnya 2 2 1. Man ahabba ayyutir bi salasin falyaf'al, siapa yang mau 3 rakaat silakan. 2 salam 1. Waman ahabba ayyutir bi wahidah falyaf'al, kalau hanya 1 rakaat dia bisanya silakan, jangan sampai tidak sama sekali. Ini artinya menunjukkan betapa pentingnya salat witir. Semoga Allah mudahkan kita semua insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua rahmatullah. Alhamdulillah Abi Amir bersama Syekh Husain Jabir. Ini mirip kan sama Syekh Ali. Nah, ini adik kandung Syekh Ali Jabir. Masya Allah, akhlaknya mirip, Masya Allah. Kemudian juga candaannya mirip. Abi Amir merasa seperti Syekh Ali masih ada di samping Abi Amir. Alhamdulillah. Nah, teman-teman rahmatullah, Abi Amir sedang membangun masjid dan membangun asrama untuk para santri. Syekh mohon dukungannya. Ya, subhanallah. Kalau tidak ambil kesempatan, biar kita beli sama-sama rumah dan istana di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala sekarang di Ramadan. Kira-kira kapan lagi? Ini kesempatan luar biasa. Pada jadi rumahnya 1 kilo, ya, atau 1000 kilo gitu, panjang dan luas sekali. Karena gak ada barometer di surga, gak ada barometer itu, gak ada. Berkilo-kilo luas sekali gitu. Jadi di Ramadan dilibat-libat gandakan pahalanya. Berarti pahala di luar Ramadan beda dengan pahala bulan Ramadan. Berarti Anda sekarang infak 1 miliar untuk masjid, berarti Anda dapat 700 miliar. Allahu Akbar. Masya Allah. 700 miliar berarti Anda dapat 1 langit gitu. Masya Allah. Sendiri. Masya Allah. Ayo berinfak saya di membangun masjid pesantren Fadlul Tafsir di Kampung Sukawangi, Sukamakmur, Bogor. Terima kasih, Syekh. Ya, Terima kasih. barakallah. Insyaallah.